Tradisi Malamang merupakan tradisi yang sudah berlangsung secara turun-temurun, di mana tradisi ini dibawa oleh Syekh Burhanuddin yang sedang melakukan perjalanan ke pesisir untuk menyampaikan agama Islam. Dari kunjungannya itu, masyarakat sering memberikan makanan yang diragukan kehalalannya. Ia pun menyarankan kepada masyarakat untuk mencari bambu, kemudian mengalasnya dengan daun pisang muda. Setelah itu dimasukkan beras ketan putih dan santan dan dipanggang di tungku kayu. Syekh Burhanuddin menyarankan untuk menyajikan makanan lamang dalam silaturahmi. Tradisi ini biasanya digunakan pada acara tertentu seperti memperingati Maulid Nabi dan menyambut bulan suci Ramadan. Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini saya sudah berada di lokasi salah satu warga yang mengenal tradisi Malamang. Yuk kita saksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf Bu, ganggu waktunya Bu. Kenalin, saya Riri Hendriani dari mahasiswa UNP. Ingin bertanya sedikit Ibu tentang tradisi Malamang yang ada di daerah sini. Boleh nggak Bu? Boleh. Ibu udah berapa lama nih Bu tinggal di sini? Sejak kecil. Oh, sudah Ibu kecil. Ibu tahu dengan tradisi Malamang Bu yang ada di daerah sini? Tahu. Apa tuh Bu yang Ibu tahu tentang tradisi Malamang ini? Tradisi Malamang biasanya pada bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan lah. Masuk bulan Maulid Nabi. Itu ada acara kajian. Misalnya ada orang meninggal dunia 14 hari, 40 hari, atau sampai 100 hari. Apa nih Bu makna dari tradisi Malamang itu sendiri apa Bu? Maknanya cuma untuk memberi makanan bagi orang yang datang ke rumah kita. Itu kalau ada orang yang datang atau melayat, dikasihlah makanan lamang itu, sebab lamang itu ciri khas tradisional tradisi di sini. Misalnya kalau ada acara kematian 14 hari. Nah, kalau ada 14 hari kan orang datang ke rumah kita. Jadi lamang itulah dikasih kepada orang yang datang ke rumah kita. Apalagi ada orang labai yang selalu menzikirkan ke rumah kita. Ada zikir 14 hari untuk mendoakan orang yang meninggal. Jadi para labai itu dikasih lamang. Dan juga ada pula orang yang datang ke rumah kita memberi bingkisan berupa beras. Kalau sudah orang berupa beras dikasih orang itu lamang. Gitu ya Bu. Oh ya Bu, apa tuh pembuatan lamang ini katanya menggunakan daun pisang ya Bu? Ya, Lalu apa nih Bu fungsi daun pisang nih Bu? daun pisang itu fungsinya biasanya agar lemang itu tidak lengket pada talang, dan juga untuk mengharumkan lamang itu aromanya jadi harum. Dikasih lemang, dikasih daun pisang. Jadi begitu tuh teman-teman penjelasan dari ibunya. Makasih ya Bu untuk penjelasannya ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Baiklah, di sini kami dari kelompok 13 Etnosain dari Preman ingin mewawancara Ibu mengenai tradisi Malamang. Yang pertama saya tanyakan yaitu ukuran dari bambunya itu Bu, berapa ukurannya atau spesifiknya berapa Bu? Panjang bambunya lebih kurang 1 meter, lebar lebih kurang 10 cm. Nah itu ya Bu. Masaknya dengan cara apa ya Bu? Dipanggang pakai sabut kelapa, pakai kayu, lebih kurang 2 jam. 2 jam. Terus ada perubahannya Bu dari beras ketan? Dari beras ketan menjadi dari beras mentah jadi masak. Terus lamanya tadi 2 jam ya Bu? Lah, hanya itu pertanyaan dari kami Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, sebelumnya terima kasih kepada Nenek karena telah bersedia untuk diwawancara. Nah, saya mau menanyakan apa saja sih bahan yang digunakan untuk membuat lamang ini? Bambu dipotong. Bambu atau talang? Talang ya, kalau Medan apa talang dipotong pas panjang untuk lemang tuh. Terus Udah tuh di pucuk daun daunnya daun apa, Nek? daun muda, daun pucuk pisang yang muda. Apa tuh pisangnya? Pisangnya atau di kampung kau apa? Pisang batu tuh, Ayo. Nak. Kalau bahasa Indonesia itu pisang kepok, Mas. Iya, pisang kepok tuh yang pucuknya tuh. Terus Habis itu dipotong dulu. Habis dipotong baru digulung sama pelepah pisang tuh, baru dimasukkan ke dalam bambu telang tuh. kalau berasnya beras apa? Beras pulut. Beras pulut. Nah, sebatang lemang tuh kira-kira 1 liter beras lah tuh, dicuci bersih. Nah, Kalau satu batang tuh 1 liter berasnya. ya dua mok lah kadang bagi 1 Oh, liter iya. tuh kalau udah besar batangnya, kalau besar. 2 tekong susu tuh kan. Iya. Kalau santannya Santannya nanti sebiji Sebatang tuh? sebiji kelapa. Santan oh, ada sebiji tiga tekong susu tuh enggak? apa santannya? Santannya tuh kira-kira Ya adalah tiga apa tuh? tekong susu tuh. 1 batang tuh. Hmm. Ya, sesudah itu direndamkan dulu sebentar atau 10 menit gitu. Habis diisi santan. Tuh dimasukkan ke dalam talang, terus masuk ke dalam- didiamkan 10 menit. Iya. Santannya dikasih garam. Iya, pakai Disaring garam. pakai kain kain itu jarang yang bersih. Hmm. Habis disaring masukkan ke dalam talang talang tadi. Kenapa lemang tuh dibuatnya dengan beras pulut tuh? Beras ketan tuh. Ya namanya lemang itu kan memang dari beras ketan, bukan dari beras untuk masak nasi. Iya, makanya dari Nah, beras iya. ketan tuh lah. Karena teksturnya mungkin lebih pulen yang beras ketan. Ya iyalah. Iya. Ya, Terus itu. lemang tuh dibakar, direbus atau Dibakar dengan Dan- cara di agak jarakkan jauh apinya supaya dia jangan cepat terbakar talangnya lemang tadi itu. Agak jarakkan sedikit pelan Tradisi melamang erat kaitannya dengan pembelajaran IPA. Salah satunya yaitu klasifikasi makhluk hidup. Bahan utama pembuatan lamang adalah talang, daun pisang, beras ketan, dan santan. Talang merupakan tanaman rerumputan herba yang memiliki ruas pada batangnya. Batangnya berwarna hijau dengan permukaan licin dan panjangnya mencapai 8 hingga 15 meter, serta tebal dinding sekitar 4-5 mm. Daun pisang yang digunakan untuk membuat lamang yaitu daun pisang kepok, karena daun pisang kepok ini tidak mudah sobek, tebal, lebar, memberikan aroma yang khas dan kelezatan pada lamang. Daun pisang banyak digunakan sebagai kemasan alami karena mengandung antioksidan dan antibakteri yang dapat membunuh kuman dan mengandung beberapa senyawa penting seperti polifenol, lignin, hemiselulosa, dan allantoin. Santan juga salah satu bahan yang diperlukan dalam membuat lamang. Santan berasal dari daging kelapa yang diparut dan kemudian diremas sehingga menghasilkan santan. Kelapa yang dipilih adalah jenis kelapa yang tua. Kenapa? Karena kelapa tua lebih banyak menghasilkan santan yang baik dan bagus. Santan di dalam kelapa berfungsi agar adonan lebih gurih dan mengembang. Pembelajaran IPA lainnya yang berkaitan dengan pembuatan lamang adalah suhu dan panas. Proses pemanggangan talang lamang menentukan proses pemindahan panas secara konveksi dan radiasi. Perpindahan panas terjadi karena adanya perbedaan temperatur antara arang atau bahan bakar dengan lamang. Konveksi adalah perpindahan panas karena pergerakan partikel udara yang bersuhu tinggi menuju rendah. Berdasarkan kajian STEM, yaitu pada sains terdapat 2 pembelajaran IPA, yaitu klasifikasi makhluk hidup serta suhu dan panas. Sedangkan pada teknologi, engineering, dan matematiknya dapat dilihat pada layar.